Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis membahas soal faktor eh, terutama sih oli, tapi juga bensin dalam hal meningkatkan performa motor. Jadi ya, kalau dari penulis sendiri sudah jelas bahwa oli dan bensin itu mempengaruhi performa motor, dan nggak cuma sedikit tapi banyak. Sebanyak apa? Eh, Efeknya malah lebih besar daripada aditif ya. Walau sepertinya eh, walau memang sepertinya untuk motor ini aditif yang penulis coba itu jelek-jelek semua. Jadi yang PRF turbo mengecewakan, yang Klinos mengecewakan. Jadi mau coba aditif bensin lain yang sama-sama minyak atsiri, ragu lah ya. Jadi iya, sayangnya negatif sih. Tapi penulis juga pernah mengalami yang positif, seperti misalnya waktu nyoba eh, NASA RPM. RPM itu namanya, singkatannya dari apa? Terus eh, satunya lagi B1 Racing ya. Selain B1 Racing ada juga ya varian-varian lain, karena sumbernya satu tapi MLM yang jualan itu macam-macam. Resepnya beda dari Eco Racing, karena penulis coba Eco Racing dulu apa namanya gagal ya, Eco Racing yang terakhir tapi ya. Ini lagu ini macam-macam gini, yang menciptakan siapa ya? Jadi ada aditif bensin yang beneran berfungsi, ada yang enggak, tapi yang fungsi pun tetap ada efek negatif, yaitu suara mesin jadi kasar. Dan efek dari aditif ini kira-kira sama efeknya dengan kalau membandingkan antara pom bensin yang bensinnya jelek dengan pom bensin yang bensinnya bagus. Jadi memilih tempat beli bensin itu penting kalau ingin performa motor mobil maksimal. Jadi uh, walau nggak untuk balapan sekalipun, memilih tempat beli bensin itu penting. Setelah itu oli. Nah, yang bikin penulis pengen membahas ini kan kemarin itu ya, kembali penulis ketemu motor knalpot racing sama-sama NMAX ini ya. Itu suaranya mantep gitu ya. Tapi ya sama motor standar
100% ini kalah gitu loh. Ini dari kondisi awal itu yang berubah cuma kampas remet tok, sekarang pakai punya Vixion yang belakang. Sama ada tempelan pro kapasitor. Sekarang 2, kemarin 3 waktu. Wes itu tok. Motor 100% standar. Yang beda adalah kalau penulis beli bensin, penulis pilih-pilih, cari yang pom bensin memberikan performa terbaik. Juga oli, tapi oli sekarang mestinya bukan yang terbaik ya, tapi bensin minim yang terbaik. Kalau tiap hari melakukan uji 0-100 atau uji akselerasi, atau kalau sensitif sama feelingnya akselerasi, bukan respon throttle atau apa, karena itu bisa menipu. Kalau sensitif feelingnya, kalau feelingnya itu bener, kalau feelingnya itu apa, bisa tahu ya, nggak terkecoh dengan feelingnya gas, pasti bisa membedakan antara yang pom bensin jelek dengan pom bensin bagus. Dan itu ya, kita bisa membedakan antara yang setengah bagus dan bagus. Jadi penulis di sini kalau misalnya daerah sini ya, yang jelek itu yang apa, dekat perempatan tadi, yang awal-awal pom bensin pertama sebelah kanan itu jelek sekali itu. Dibanding yang lain-lain parah lah ya. Terus kalau yang terbaik di situ. Ini penulis belakangnya X-Max ini, pengen lihat apanya? Suspensinya. Nah, suspensinya anu ya, kurang sip. Mantul, nggak berhenti, tak stabil. Jadi jadi kalau apa, pingin suspensi yang bagus ya, kuncinya bukan suspensi itu, bukan suspensi apa X-Max, nggak nyaman. Jadi suspensi itu kan harusnya apa, lewat jalan naik turun ya, itu bisa data seret gitu. Nah kalau suspensinya nggak pas, bisa naik turun. Jadi pakai suspensi X-Max itu bukan apa, bukan jawaban yang bagus ya untuk NMAX ini atau PCX sekalipun. Cuma empuk pire kok, tapi dalamnya dalam apa, kacau. Kayak gini nih nggak nyaman ini. Jadi gitu ya. Nah nanti kalau masnya ini tahu, tak kasih tahu lah. Jadi walau sana naik X-Max, penulis naik NMAX, motor penulis lebih stabil ya. Ya karena suspensi sana sudah soak ya. Kok jadi bahas itu? Jadi yang pertama kalau ingin performa motor oke, itu bensinnya dulu harus oke. Tahu bensin oke dari mana? Ya coba sendirilah. Kalau yang sekitar apa, tempat tinggalnya sekitar sini ya silahkan lah apa, ke situ yang pom bensin Aloha sini. Coba bandingkan dengan yang lain lah, kalau barangkali ada yang merasa pom bensinnya lebih baik. Sebenarnya banyak juga sih, kalau daerah ke sanaan ada
dua tempat. Kalau yang daerah apa agak baratan itu juga ada satu tempat. Cuma untuk penulis enak yang situ. Pertama bensin ya, yang kedua adalah oli. Oli itu perannya sangat besar dalam performa motor, nggak cuma untuk soal awet iritnya toh, awet dan kencang pun bisa, nggak harus apa kencang tapi nggak awet, kencang tapi awal-awal itu. Kalau olinya pas, kencang itu selama olinya apa kepake, nggak pernah mengalami ngedrop performa. Kita bicara soal licinnya dulu lah ya, nggak usah yang level tinggi-tinggi, misalnya 0-100 bisa konsisten dari awal sampai akhir ganti oli. Itu jarang ya, jarang. Kalau itu banyak orang yang nggak mengalami itu. Banyak orang yang ketika pilih oli, kencangnya waktu ganti oli toh. Setelah mau di drain, performa motor turun jauh. Nah, itu adalah ciri kalau pilih olinya salah, pilih kekentalannya salah. Kalau sudah bicara soal performa, oli Jaso MB itu masuk kelas paling bawah. Dari sisi awetnya kalah, dari sisi kencangnya juga kalah. Karena memang olinya Matic, oli Jaso MB itu kan sama pabriknya emang dikasih yang murahan, paling murah, paling jelek. Nah, para penggemar oli murahan ini ya tentu nggak akan bisa merasakan performa yang baik. Agen parkir sedikit ini ya, sampai di parkir ini. Yang dari sisi jarang diperhatikan itu adalah dari sisi share stability-nya ya. Masih ada rider yang kalau cari oli itu cari yang viscosity index-nya tinggi. Mau rider, mau driver, mau naik motor atau naik mobil, ada yang sampai sekarang masih cari yang viscosity index-nya tinggi. Ya terserah lah cari itu, tapi perhatikan juga bahwa penting juga oli itu bisa tetap kekentalannya, tetap enggak makin lama makin encer ketika dipakai. Karena kalau makin lama makin encer, pada satu titik akan terjadi keenceran, terlalu encer. Dan kalau sudah terlalu encer, bukan perlindungan ya, kita ngomong performa ya, gak ngurus perlindungan saya kan sekarang performa. Ketika sudah terlalu encer, oli itu nggak kuat lagi, nggak kuat melapisi permukaan logam. Jadi dia akhirnya kalah dengan tekanan, kalah dengan kalahnya dengan tekanan saya, sorry.
kalah dengan tekanan, akhirnya terjadilah gesekan logam dengan logam. Dan sebaik-baiknya aditif anti aus, terutama yang kelas MoS2, itu kalau sudah terjadi gesekan langsung logam dengan logam, hambatannya akan jauh lebih tinggi. Jadi walau ada aditifnya sekalipun, aditif anti aus sekalipun, kalau sudah logam ketemu logam, itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat hambatannya. Memang aditif anti aus itu mengurangi hambatan, tapi masih tetap lebih parah daripada ketika belum terjadi gesekan antara logam dengan logam. Oleh karena itulah kayak MoDTC itu jadi agak lebih baik lah, ya bukan agak, jauh lebih baik daripada MoS2. Sama-sama molibdenumnya ya, tapi beda ikatan kimianya. MoDTC dan MoDTP itu lebih baik daripada MoS2 karena MoDTC ini ada sifat yang memperkuat lapisan olinya juga. Jadi itu dari sisi performa MoS2 itu kalah jauh dari MoDTP dari sisi kalau setengah dalam kondisi apa ya, boundary lubrication bukan, sebelumnya boundary semi boundary, lupa lah, pokoknya yang separuh-separuh gitu. Kalau boundary lubrication itu sudah antara logam dengan logam ketemu langsung. Nah, ini yang sebelumnya, sebelum hampir mirip-mirip mendekati gitu, MoDTC bisa membantu. Tapi yang bisa lebih membantu lagi apa? Yang bisa lebih membantu lagi adalah kalau ada cairan yang bisa membuat ikatan kemampuan adhesi, kemampuan melekat antara satu oli dengan yang satu cairan oli dengan cairan oli yang lain itu bisa nempel gitu. Ngomongnya kacau. Pokoknya ikatan antar olinya jadi makin kuat. Nah, ini namanya kalau istilahnya ikatan polar ya, kalau istilah marketingnya oli. Jadi ada oli yang punya ikatan polar kuat. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada apa? Kalau oli bardahol ini ada juga polar aditif gitu ya sebutannya. Kalau nggak salah kastrol juga ada. Molekul-molekul pintarnya akan membuat oli lebih melekat pada mesin. Kalau dari dari delta loop nyebutnya sifat takines ya, beda lagi, tapi ini lengket, bikin antara komponen logam dengan olinya jadi lengket, itu beda lagi. Jadi yang terutama itu polar aditif gitu ya. Realnya polar aditif itu adalah cairan yang punya sifat polar yang kuat. Cairan yang punya sifat polar yang kuat itu cirinya selain lengket itu tidak mudah lepas, film strength-nya kuat, juga pelarutnya kuat. Ya bagus itu untuk oli, karena artinya kalau ada kotoran-kotoran, kalau ada kerak macam-macam mudah larut ke oli. Olinya jadi cepat jadi hitam, dan kotoran-kotoran kerak-kerak itu, varnish dan macam-macam nggak melekat di mesin, tapi larut ke olinya.
Nah, kalau cairannya sendiri itu yang umum dipakai sekarang adalah ester. Ester itu macam-macam. Ada diester, ada polyol ester, ada juga yang menyebut triple ester, ada yang menyebut double ester. Ya sebenarnya mengacu ke hal yang sama, cuma cara penamanya beda lah. Jadi prinsipnya ada dua sih, diester dan polyolester. Cuma nama merek dagangnya jadi ganti-ganti gitu ya, double, triple gitu. Kalau triple ya polyolester yang dimaksud. Kalau double ya berarti diester. Yang diester lebih murah dan efek sampingnya lebih besar. Nah, selain ester, minyak nabati juga termasuk. Ya contohnya adalah itu apa namanya, minyak goreng ya, bimoli. Minyak goreng macam-macam kan ya mereknya, itu kemampuannya juga macam-macam. Kalau untuk sementara bimoli termasuk yang terbaik, nggak perlu bimoli spesial ya, bimoli biasa atau Vilma lah, Vilma juga oke. Merek Sania Fortune kurang bagus ya. Terus penulis nggak tahu di Bardahel ini pakai apa, tapi disebut polar aditif ya. Jadi Bardahel itu andalannya dua. Yang satu adalah C60. C60 itu sebagai aditif extreme pressure-nya. Jadi aditifnya itu pakai aditif nano yang membentuk bola. C60 itu bentuknya kayak bola. Jadi molekul C60 itu modelnya bentuknya bola. Karena ada bola, bolanya ini akan mencegah permukaan mesin satu dengan yang lainnya bertemu langsung. Jadi kayak bol piring ya, bolanya itu membuat permukaan logam satu dengan yang lain itu nggak ketemu. Jadi lebih licin lah antara permukaan logam. Nah, sebenarnya sih gitu, tapi apa? Ternyata nggak 100% licin ya, karena namanya pembakaran. Nggak cuma butuh licin toh, tapi bagaimana caranya si pelicin ini nggak mengganggu proses pembakaran. Dan rupanya kayak aditif molybdenum, kayak aditif ZDTP, kayak aditif ya termasuk polyrene juga, itu C60 ini akan masuk ruang bakar. Nah, kalau sudah masuk ruang bakar, dia akan bisa mengganggu pembakaran. Nah, ini yang susah ya, kita harus cari gimana caranya licin tapi nggak mengganggu pembakaran. Jadi yang ideal itu adalah pakai ya minyak-minyak yang sifatnya mencegah bertemunya logam dengan logam. Oleh karena itulah makanya muncul namanya oli ester, motul ester, ravenol ester, PTT ester. Apa ester itu jelek? Iya, tapi kan pabrikan sendiri membatasi. Mereka nggak 100% ester, paling cuma berapa persen, 2%, 1%, 3%, 5% paling tinggi. Tapi biasanya 2,5% ya. Atau kalau misalnya manol ester
Manual ester itu nyampurnya kan 10, rasio 1:10, 10%. Dan manual esternya sendiri mengandung 50% ester. Jadi kalau dicampur rasio 1:10, yang terjadi adalah nambahi 5% ester. Selain itu pakai minyak goreng ya. Kalau pakai aditif licin boleh aja, tapi ya jangan banyak-banyak. Tapi biasanya oli sekarang itu sudah banyak sekali aditif pelicinnya. Yang biasanya pakai MUS2 karena MUS2 murah. Jadi kalau untuk motor matic ya dijamin pakai MUS2 karena ya itu aditif murah. Kalau untuk oli mobil biasanya pakai MODTC sehingga harganya lebih mahal. Kalau motornya matic ada uang, pertimbangkan pakai oli mobil, versi mobilnya dari kelas yang sama. Jadi misalnya kalau motul itu ada motul skuter kan, menurut penulis itu persamaannya ada kelas 3100. Daripada pakai motul ester, mendingan pakai oli 3100 nya motul, atau sekalian pakai motul multi power. Nah menurut penulis itu lebih baik, tapi penulis sendiri merasa motul itu oli mahal. Yang versi 3000 itu 3100 atau multi power itu levelnya jauh di bawah kayak ya Mesran, Prima XP, Enduro gitu. Jadi kalau ingin motul ya minim 7100, kelas 7000. Gini aja loh, 300V itu sama tim balap aja sudah dianggap jelek kan ya, padahal bahannya sama ya. 300V itu kan harga 400 ribuan per liter, bahannya hydro treated, gak jauh beda daripada yang 3100. Nah, oli balap harga mahal segitu apa bagusnya? Ternyata sama tim balap pun ngomong habis dipakai satu lap aja sudah jelek gitu ya, kayak membui atau apa lupa. Terus lihat video penulis sebelumnya kayak kalau mau misalnya nggak mau pakai misalnya minyak goreng atau aditif ester, ya sebaiknya coba-coba lah oli. Penulis masih belum bisa bicara banyak ya kalau ngomongin oli performa, karena kayak Amsoil Signature itu akselerasinya nggak enak, walau dia bisa meningkatkan top speed dibanding ketika penulis pakai Mesran gitu ya. Maaf kalau untuk performa penulis ya masih cari-cari lah oli yang katanya bagus itu ternyata dari sisi performa kurang bagus ya, juga perlindungan kurang bagus. Shell Advance Ultra nggak awet. Suaranya suara mesin ya kasar. Belum lagi performa top speed malah turun jauh. Dari 113 sampai 108 itu kan parah ya. Nah peningkatan performa ini dari adu dengan motor dengan knalpot ini besar sekali pengaruhnya. Motor knalpot racing aja bisa dijejeli dengan NMAX standar loh ya. Jadi jangan meremehkan faktor oli. Ya sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.